Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Kenapa Tuhan beri kita waktu bahkan sampai ada orang umurnya tua? Tujuan Tuhan adalah supaya kita punya kesempatan menggenapi rencananya. Jadi alangkah sia-sianya kalau kita hanya hidup tapi tidak punya tujuan, tidak menggenapi rencananya. Jadi Tuhan ingin kita hidup bahkan sampai 120 tahun pun tujuan Tuhan hanya itu. Namun itu keputusan kita, karena Tuhan tidak memaksakan kita, tetapi memberikan kita pilihan. Apakah kita mau memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Maka hari ini kita akan belajar untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Kita akan belajar dimensi pertumbuhan rohani. Kata dimensi itu adalah ruang, tempat, kapasitas. Jadi kalau ada bak itu namanya semacam ada ruang tempat air ya, dimensi. Jadi ketika bicara dimensi ada ukuran, ada kualitas, ya, ada satu tempat. Nah kalau bertumbuh berarti bisa semakin besar. Satu gelas air dengan satu drum air itu beda dimensinya ya. Nah kita sudah belajar bahwa pertumbuhan rohani disebabkan 4 faktor. Kembali saya ingatkan kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Dan inilah yang dihidupi. Ini yang menyebabkan anak-anak Tuhan pada gereja mula-mula yang ketika Petrus khotbah 3.000 orang memberi diri dan mereka dibaptis, mereka menjadi lahir baru anak Tuhan, lalu mereka bertumbuh. Disebabkan 4 faktor ini, kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus yaitu firman, memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan percaya. Jadi mesti percaya bertobat dulu baru bisa dibaptis. Makanya kita nggak membaptis anak kecil. Karena baptisan tanda pertobatan. Artinya sudah percaya, sudah bertobat, maka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah di sini juga murid-murid tentu sudah bertumbuh dan menunjukkan kualitas atau buah. Tadinya Tuhan memanggil 12 murid, gagal 1. Lalu murid ini terus tekun dalam pengajaran firman dari Yesus, terus tekun bersekutu dengan Yesus, terus mereka bersatu, berkumpul bersama Yesus selama 3,5 tahun, dan terus mereka tekun dalam doa sampai puncaknya hari Pentakosta di Yerusalem. 10 hari mereka tekun berdoa sehingga mereka menerima dimensi yang baru dipenuhi Roh Kudus. Petrus keluar di tengah orang ramai, dia khotbah. Dan banyak orang mendengar khotbahnya disadarkan oleh Tuhan dan firman, dan mereka percaya karena mendengar suara Tuhan melalui Petrus, lalu mereka memberikan diri dibaptis untuk mengikut Yesus dan tambah 3.000. Dan ini pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tapi dimulai dari 12 murid yang bertumbuh terus menjadi 120 murid. Karena di loteng Yerusalem ada 120 murid yang dibaptis Roh Kudus. Lalu salah satu murid ini yang namanya Petrus berkhotbah sehingga tambah jemaat 3.000. Ini
percepatan yang luar biasa. Nah, murid-murid sudah berbuah banyak. Lalu terjadilah gereja di Yerusalem dengan jemaat 3.000 jiwa, 120 para pelayan. Haleluya. Tentu kalau banyak jemaat pasti banyak pelayan. Nah, untuk banyak harus bertumbuh. Bertumbuh secara jumlah, bertumbuh secara kualitas. Maka kita lihat di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama, yaitu firman Tuhan yang mereka terima dari rasul. Yang kedua, dalam persekutuan. Mereka terus bersekutu, bersatu untuk tujuannya Tuhan. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul, ada komunitas, ada perkumpulan, ada komunitas, ada tempat mereka share dan saling. Dan yang keempat, mereka berdoa. Jadi 4 hal ini yang membuat jemaat ini bertumbuh. Nanti kita lihat apa buktinya bertumbuh. Ya, mereka pertama tadi tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya mereka terus diajar firman Tuhan. Mereka tekun. Tekun artinya di sini adalah rajin dan sungguh-sungguh. Ada orang rajin tapi nggak sungguh-sungguh. Rajin kebaktian nggak sungguh-sungguh, dengar khotbah ngantuk. Disuruh ini tidak lakukan segenap hati. Jadi tekun itu rajin sungguh dan sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, bukan hanya sungguh-sungguh lalu tidak rajin. Ada orang sebenarnya aku sungguh-sungguh Pak, tapi nggak rajin, itu juga belum tekun. Nah, kalau sudah tekun pasti setia. Kalau sudah setia itu sudah pasti berhasil. Tekun aja sudah berhasil, tapi dari ketekunanlah menjadi setia. Setia itu buah roh, karakter, gaya hidup. Ya, jadi tekun diajar firman Tuhan. Ya, tekun dalam persekutuan. Tetap mereka bersatu karena mereka bersekutu. Tekun berkumpul. Berkumpul mereka bergilir di rumah-rumah dan sebagainya, ya. Tekun dalam doa. Berarti tekun tadi artinya apa? Rajin dan bersungguh-sungguh. Adakah di sini orang yang sudah tekun? Kalau belum, ayo bertekun. Kalau tidak, nggak bertumbuh. Tekun dalam apa? Tekun dalam pengajaran firman Tuhan, menerima terus firman. Di mana firman di pelayanan ini disampaikan. Kejar, sungguh-sungguh rajin di sana. Tekun dalam persekutuan. Jangan ada yang tidak suka bersekutu. Bersatu. Orang dunia bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu tali bisa putus, kalau dipersatukan 2 tali sudah sulit, 3 tidak bisa lagi. Satu orang yang hebat mengalahkan 1000, tapi kalau 2 orang hebat bersatu, bersekutu, mengalahkan 10.000. Haleluya. Bahkan Yesus berdoa untuk kita satu dalam Tuhan dan kita dengan kita dalam Tuhan satu. Karena orang yang bersatu ini Tuhan katakan doanya didengar. Orang yang bersatu dalam Yesus ini Tuhan hadir di tengah mereka ketika mereka berkumpul. Haleluya. Kalau Tuhan hadir, Dia menjadi sumber, maka tidak ada kekurangan kita. Kita akan bertumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bertumbuh. Apa artinya bertumbuh? Kata tumbuh. Bertumbuh itu artinya bertambah, berkembang. Jadi kalau bertumbuh rohani, berarti bertambah, berkembang secara rohani. Dan ini tentu akan dilihat juga secara menyeluruh, baik secara jiwa, baik secara tubuh, bahkan sampai pengaruhnya ke orang lain. Jadi orang bertumbuh itu akan berpengaruh. Orang bertumbuh itu akan semakin meningkat, bertambah, berkualitas. Jadi pertumbuhan rohani kita menentukan kualitas hidup kita. Semuanya dimulai dari rohani kita, dari roh kita. Tuhan mengerjakan mulai dari dalam. Kalau iblis mulai dari luar untuk merusak ke dalam, tapi Tuhan memulihkan kita mulai dari dalam. Maka dari dalam yang kita disucikan, dipulihkan,
dan akhirnya terus kepada jiwa kita, tubuh kita, sampai pengaruh keluar diri kita. Jadi bertumbuh artinya bertambah, berkembang. Jadi kalau orang Kristen nggak bertumbuh, gitu-gitu aja lah itu. Tak ada kualitasnya itu, tak ada pertambahannya. Ya, bertambah kualitasnya, bertambah jumlahnya. Jadi kedua-duanya itu ya. Nah, kenapa orang tidak bertumbuh? Nah, alasan pertama karena mati. Karena yang mati nggak bisa bertumbuh. Yang bisa bertumbuh yang hidup, makhluk hidup. Ya, binatang, tumbuhan, manusia itu makhluk hidup. Ada kehidupan dalam dia. Ini bunga kita ini bunga, tapi dia bukan bunga yang hidup. Ini nggak bisa bertambah tinggi, bertambah banyak, enggak. Ini akan merosot, akan makin buruk dan makin jelek dan akhirnya nanti terbuang. Tapi kalau dia hidup, berarti ada kemungkinan bertumbuh. Karena yang namanya hidup berarti bisa bergerak, bisa bernapas dan sebagainya. Nah, tetapi jangan hanya hidup, harus bertumbuh. Ada orang hidup saja tapi tidak bertumbuh, itu pun masalah. Tapi yang jelas yang bisa bertumbuh adalah yang hidup. Jadi kenapa tidak bertumbuh? Karena mati rohani. Siapakah yang mati rohani? Yang mati rohani adalah orang yang belum bertobat sehingga dosanya belum diampuni. Dia belum disucikan, dibebaskan dari dosa dan hukuman. Karena dia tidak mau percaya Yesus dan bertobat. Tapi kalau dia bertobat, percaya Yesus, dia diampuni, disucikan dan dihidupkan kembali rohnya. Artinya dia hidup di dalam Tuhan. Ada kehidupan yang dari Tuhan. Ada kehidupan roh. Pada waktu Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan tubuhnya dari debu tanah seperti patung. Sekarang tubuh kita seperti itu. Dia belum makhluk hidup sampai Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, ruah kalau bahasa Ibrani-nya, ya, dihembuskan nafas kehidupan. Hidupnya Allah ditaruhkan ke dalam patung itu sehingga manusia itu hidup karena hidupnya Allah. Haleluya. Jadi kita memiliki kehidupan Allah sehingga kita memiliki roh, kita hidup karena kehidupan Allah. Hidup kekal itu artinya hidupnya Allah ada dalam diri kita. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar firman, upah dosa maut kematian, maka roh manusia mati menyusul tubuhnya. Jadi duluan rohaninya si Adam si Hawa mati, baru menyusul tubuhnya. Artinya apa? Secara roh dulu terjadi, baru kembali nampak secara fisik. Ya, jadi bukan langsung waktu dimakan buah itu langsung tergeletak pingsan mati, bukan. Masih hidup mereka berapa ratus tahun, tapi sudah mati rohaninya. Dan nampak akibat kematian rohani kerusakan seluruh hidupnya dan seluruh yang terhubung dengan dia. Sampai bumi pun terkutuk gara-gara dia. Jadi Tuhan memulai dari dalam, lalu menampakkan keluar. Kalau iblis mulai dari luar untuk merusak ke dalam. Makanya jangan hidup dengan dunia luar atau dengan kedagingan kita. Kita harus hidup oleh roh. Haleluya. Jadi orang yang nggak bisa bertumbuh adalah orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani adalah orang yang masih terpisah dari Allah. Karena mati artinya terpisah. Mati rohani berarti rohnya terpisah dari Allah, sehingga tidak ada kehidupan rohani. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, dosa membuat mereka mati. Mati artinya terpisah. Jadi mati rohani artinya kita terpisah dari Allah karena dosa penyebabnya. Mati jasmani artinya roh kita terpisah dari tubuh kita. Jadi mati jasmani, lalu tubuh kita akan mengalami kehancurannya, kembali menjadi tanah. Jadi yang mati rohani tentu tidak bisa kita harapkan bertumbuh sampai dia bertobat datang pada Yesus untuk dilahirkan kembali. Ya,
dihidupkan rohnya sehingga terhubung dengan Allah yang menjadi sumber hidupnya. Yang kedua yang nggak bisa bertumbuh adalah orang yang sakit rohaninya. Apa? Nah, yang sakit rohaninya ini adalah orang-orang yang melanggar firman, melanggar kebenaran. Jadi anak Tuhan walaupun sudah lahir baru, sudah terima Yesus, tapi melanggar firman itu jadi sakit. Mazmur 107 ayat 17 berkata, kita sakit karena dosa, menderita karena kesalahan. Jadi setiap pelanggaran kita terhadap firman membawa penyakit. Nah, penyakit rohani ini akan nampak nanti secara fisik dan dalam kehidupan. Yang namanya sakit itu pasti menderita. Haleluya. Nah, jadi orang yang sakit tidak bisa kita harapkan bertumbuh. Kalau nggak segera sembuh bisa mati dia. Maka orang sakit harus segera sembuh, kalau tidak bahaya. Dikasih pun dia makan enak-enak, itu hanya membantu dia melawan penyakit. Dikasih obat membantu dia melawan penyakit. Jadi kalau orang sakit itu walaupun makanannya enak-enak, nggak akan bisa tambah gemuk itu. Habis dimakan penyakit semua. Bahkan orang sakit itu nggak suka makan, nggak suka minum, nggak bisa bekerja, tidak menghasilkan uang, tapi menghabiskan uang. Artinya tidak berguna. Lebih hormat orang sehat daripada orang kaya tapi sakit. Jadi kesehatan itu jauh lebih penting dari kekayaan, saudara. Jadi saudara, kalau sakit itu nggak suka makan, nggak suka minum, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan, malah merugikan. Ya kan? Kalau secara jasmani orang sehat bisa cari uang, orang sakit nggak bisa uang. Nah, secara rohani kalau orang sakit rohani nggak suka makan firman, makanan rohani, nggak suka minum rohani, apalagi melakukan firman Tuhan, melakukan pelayanan. Pokoknya yang disuruh bekerja melakukan nggak mungkin orang sakit. Kalau disuruh tambah sakit dia. Ya, maka disuruh dia harus opname kalau sudah parah. Kalau tidak disuruh berobat dia sakit sembuh dulu baru bicara kerja, aktivitas dan yang lain. Kenapa sakit? Ya karena dosa. Jadi kalau saudara lakukan dosa, langgari firman, walaupun saudara sudah lahir baru, sudah ada kehidupan Tuhan, sudah anak Tuhan, saudara akan sakit rohani. Maka sakit rohani tidak bisa membuat orang bertumbuh. Artinya tidak bertambah, tidak berkembang, tidak membuat sesuatu perubahan yang lebih baik. Tapi orang sakit itu akan merosot, ekonominya merosot, sukacitanya merosot, tubuhnya juga merosot, aktivitasnya dan semua merosot. Ya, makanya jangan mau sakit. Karena Yesus salah satu tujuannya menyembuhkan kita oleh tidur-tidurnya. Haleluya. Jadi kalau orang sakit harus sembuh, maka dia harus berusaha untuk sembuh. Amin. Harus dipaksa makan, walaupun tak suka makan. Paksa, ya kan? Kalau nggak bisa lagi dipaksa makan, opname diinfus. Kalau nggak masuk lagi, udahlah, matilah dia. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita itu berhubungan langsung dengan roh kita. Semua kerusakan yang ada di muka bumi itu dimulai dari kerusakan secara rohani, dimulai dari Adam. Jadi rusak dulu rohaninya, rusak jiwanya, rusak tubuhnya, baru rusak dunia ini. Tapi sebaliknya, orang yang sudah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, tanah di mana dia tinggal itu diberkati. Nah, terbukti Abraham tinggal di tanah Angus setelah berpisah dengan Lot. Lot memilih tanah yang subur, lembah Sodom Gomora.
Wah, sungguh sekali banyak airnya. Tetapi Abraham tinggal di tanah yang angus, tanah yang kering, tanah yang terkutuk, gak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi karena Allah memberkati Abraham, karena Abraham rohnya bagus, dia orang yang percaya dan taat, sehingga tanah itu diberkati oleh Abraham. Makanya gak usah kau capek-capek sebenarnya. Gimana saya bilang? Harus merantau ke sana maaf. Enggak. Ketika engkau sudah diberkati, maka tanah tempat yang kau tinggal akan diberkati. Ketika Adam terkutuk, maka tanah tempat dia terkutuk. Dan semua yang terhubung dengan dia terkutuk. Termasuk kita, karena kita keturunan Adam, maka kita terkutuk. Tapi karena kita lahir kembali, kita keturunan Yesus. Dan Yesus datang untuk memberi hidup supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini harus bertumbuh kita. Yang hidup harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh berarti sakit. Yang sakit harus berusaha untuk sembuh. Makan makanan yang menambah tenaga, makan makanan yang menyembuhkan, makan vitamin dan segalanya, baru sembuh. Tapi semua dimulai dari rohani. Penyakit jasmani itu dimulai dari semua kerusakan rohani. Kalau ahli-ahli kedokteran bilang bahwa pikiran kita menimbulkan efek ke tubuh kita. Makanya dokter paling bilang, ibu banyak kali pikirannya, stres ibu nampak, makanya sakit. Ya, tetapi sebenarnya kekosongan jiwa dan pikiran kita hampa, tidak punya damai sejahtera, itu menyebabkan kita lemah. Makanya orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan memiliki sukacita. Sukacita atau hati yang gembira itu menghasilkan obat yang manjur. Obat yang manjur, semua penyakit sembuh. Kalau di dunia ini obat yang manjur, apa saja yang bisa disembuhkan, Pak, semua penyakit itu obat yang manjur. Gak ada di dunia obat manjur. Hanya dari Tuhan ada obat manjur, yaitu bagi orang yang mendengar melakukan firman Tuhan. Karena orang mendengar melakukan firman Tuhan berbahagia dia. Hatinya ada sukacita dan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur maksudnya menyembuhkan penyakit rohani, jiwani, badani, ekonomi. Karena apa penyakit? Penyakit rohani, gak ada damai, gak ada sukacita dari Tuhan, gak ada kekuatan rohani, ya sakit rohani. Jiwani, stres, depresi, bingung, kosong, hampa, tertekan. Sakit jasmani, waktu stroke, gula darah, asam urat, semuanya. Sakit kanker kantong kering, sakit juga. Gak punya uang pun sakit juga. Dan kalau kita menerima obat dari Tuhan Yesus berupa sukacita, dan ini obat yang manjur. Haleluya. Dan itu diberikan gratis bagi orang yang mendengar melakukan firman. Itu sebabnya Yesus bilang yang berbahagialah orang mendengar melakukan firman. Tapi kalau sakit bagaimana mendengar melakukan firman? Maka dia harus diopname. Maka dia harus dipaksa makan. Ya. Orang yang sakit rohani, waduh gak bisa berdoa ini. Suruh berdoa lah. Aktivitas rohani gak bisa. Suruh nginjil, menangkan jiwa, wah itu paling gak bisa lagi. Kenapa orang tidak bertumbuh? Karena sakit. Walaupun dia makan, tapi kalau belum sembuh, tetap aja belum tertumbuh. Yang ketiga, kenapa orang tidak bertumbuh? Tidak mau makan rohani, gak mau cari makan rohani, sehingga dia kurang tenaga karena kurang makan, kurang gizi, kurang vitamin. Kalau orang lemah pasti kalah. Daya tahan tubuh melemah, kau gampang terserang penyakit. Makanya pada waktu COVID-19 yang paling gampang diserang adalah orang-orang yang lemah tubuhnya dan orang yang sakit. Kalau orang yang kuat tubuhnya, imunnya, daya antibodinya, 7 hari dia bisa dikalahkannya penyakit apa itu. Tetapi bagaimana bisa imunnya
diproduksi kalau dia orangnya stres, depresi, takut, tidak ada sukacita, hampa, kosong, tidak damai. Tetapi orang yang mendengar melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Amin. Jadi itu yang membuat orang tidak bertumbuh. Dia masih mati rohani, belum mau bertobat, masih senang dengan dosa, hidup di luar Yesus, belum mau percaya menyerahkan hidupnya sama Tuhan, sehingga dia belum mendapat kelahiran kembali, kehidupan baru. Atau dia sakit karena dia tetap melanggar firman, hidup dalam dosa, bukan dosa maut, kematian. Penyakit itu bau kematian, kesehatan itu bau dari surga. Haleluya. Jadi mesti kita cari makan rohani dulu, karena yang terpenting rohani. Jasmani 80 kalau kuat, 70, 80 kalau jasmani umurnya. Tapi kalau ada rencana Tuhan mau digenapi Tuhan dalam dirinya 120. Itu. Tapi kalau kehidupan rohani selama-lamanya. Haleluya. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain semua ditambahkan. Di dalam kerajaan Allah, di dalam Tuhan kita nggak pernah merosot, kita bertambah. Itu artinya bertumbuh, bertambah bagus. Kalau bertambah jelek, merosot namanya. Haleluya. Jadi usahakan kita makan seluruh kebutuhan rohani kita. Artinya cari makan rohani, jangan hanya cari makan jasmani. Banyak orang-orang bodoh sekali kehidupan, walaupun pintar matematika dan sebagainya, tapi dalam kehidupan bodoh sekali. Kenapa? Dia nggak tahu mana yang sempurna, mana yang terbaik, mana yang terpenting. Mereka mati-matian cari uang, cari Tuhan enggak. Dipikirnya uang menjawab segala-galanya. Enggak, Tuhan yang menjawab segala-galanya. Orang gak akan puas dengan harta, dengan pangkat, dengan kejabatan, dengan semua dunia yang gak akan puas. Paling hebat manusia sukses, sehebat-hebatnya seperti bunga, mekar, harum, tapi sore sudah layu dan gugur. Umurnya juga gak banyak, paling 70, kalau kuat 80, pun penuh penderitaan. Tapi dalam Tuhan tidak. Haleluya. Kalau kita cari makan rohani, lebih utama, lebih sungguh. Makanya jangan cari uang aja mati-matian. Harus lebih lagi cari Tuhan, cari makan rohani. Cari uang terus. Kalau udah dapat uang terus apa? Bahagia mungkin. Ketipu saudara. Itu banyak yang di penjara, uangnya banyak, itu miliar triliunan di penjara misalkan. Apa enaknya di penjara? Di luar penjara aja dia nggak senang. Itu orang-orang dunia kalau berpikir seperti itu, itulah makanya jangan sama dengan dunia ini. Orang dunia berpikir kalau aku terkenal, kalau aku banyak harta, banyak uang, punya posisi kedudukan, mantaplah aku, bahagialah aku. Bohong itu tipuan iblis. Bukan salah dengan itu, tapi kita nggak bisa hidup ditentukan oleh itu. Amin. Terbukti dalam realita hidup kita, bahkan di Alkitab maupun yang hidup sekarang, nggak bisa. Kenapa? Sebenarnya manusia itu makhluk roh yang hanya Allah yang bisa mengisi. Kalau kosong jiwa kita, jiwa kita kosong. Dan tubuh kita ini akan mengikuti hal-hal yang sia-sia nanti. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo dengan hikmat Allah bilang, manusia ini berjuang mati-matian menjaring angin. Apa yang bisa dijaring angin? Sia-sia katanya. Tapi Tuhan yang memberi indah pada waktunya. Jadi jangan bodoh kayak orang dunia. Mau kaya, aku bahagia kalau ini. Gak salah jadi kaya, gak salah punya itu. Tapi kalau kita memiliki kepikiran itu, akan kejar-kejar tujuan untuk bahagia. Sudah dapat bahagia kan? Enggak. Buktinya orang kaya makan aja susah dia. Perhatikan orang kaya makan. Mana kita makannya tadi? Coba orang yang di desa sana yang pas-pasan hidupnya kerja pagi pulang,
malam, sore, ke rumah, makannya kuat. Kenapa? Ya karena mereka nggak banyak uang. Mereka kurang uang, pilihnya makan ayam panggang gitu. Kalau orang kaya, enak. Apalagi yang sudah dihukum Tuhan melalui dokter kan, nggak boleh gitu. Makin susah. Mau makan apa bisa dia banyak uang, tapi dilarang. Kalau dilanggar, sakit dia. Tapi coba petani itu, karena nasi itu seret kali 3 piring habis bikin. Makannya pun di sawah-sawah, tangannya pun kurang dicuci tuh makan. Jadi tidak ada kebahagiaan harus pindah. Yang pasti kalau kita mendengar melakukan firman sudah bahagia. Dekat dengan Tuhan hati kita tenang. Haleluya. Nah, orang dunia nggak kepikiran itu. Karena mereka bodoh dalam kehidupan. EQ-nya tinggi sih 200, poten 10, 9 matematika, kimia, biologi, tapi bodoh dalam kehidupan. Orang yang pintar secara dunia belum tentu pintar secara kehidupan. Orang yang tahu firman melakukan firman itu pintar dalam kehidupan. Alkitab bilang orang yang mendengar melakukan firman Tuhan orang bijaksana. Itu orang pintar. Orang namanya bijaksana itu orang pintar. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu orang bodoh. Apalagi tidak mendengar, bodoh sekali. Apa yang dilakukan orang bodoh? Kesalahan menyebabkan kerugian, kegagalan. Apa yang dilakukan orang bodoh? Ketipu dan terjatuh ke dalam dosa, akibatnya menderita. Semua yang dari dunia ini jadi nol. Tapi kalau di dalam Tuhan bisa kita nikmati. Di luar Tuhan semuanya hampa, nol. Jadi makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari orang-orang itu tambahan, bonus. Ibarat saya kalau makan suka cari kecap, bonusnya kecap. Tak pakai kecap pun enaknya aku makan. Jadi jangan kecapnya yang dicari, bonusnya. Oleh sebab itu cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan hal jasmani. Kerajaan Allah itu kebenaran, yaitu cari Tuhan, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari firman, itu kebenaran. Cari kekuatan Tuhan, cari kuasa Tuhan, cari damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, supaya kasih Roh Kudus. Itu yang kita kejar. Dan kalau kita sudah dapat itu, yang lain akan mengikut. Alkitab bilang, jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia, aku angkat engkau di atas segala bangsa. Kita naik level. Kita hidup di atas rata-rata. Kita hidup di atas natural. Kita supranatural. Bagi kita semuanya mungkin. Bagi orang percaya semuanya mungkin. Amin. Segala berkat ini akan datang menjadi bagianmu. Jadi orang Kristen bisa jadi kaya, tapi kayanya bukan kaya cara orang dunia. Amin. Coba lihat tokoh-tokoh Alkitab orang percaya. Abraham, mereka orang kaya, rohani, jasmani, ekonomi. Yusuf, Sadrak, Meshak, Abednego, Ishak, Yakub, Israel sekarang bukti dalam sejarah kaya mereka, karena sudah pernah diberkati nenek moyang mereka itu Abraham. Karena berkat itu 4 generasi, kutuk itu juga 4 generasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, rohani dulu baru jasmani. Jangan jasmani. Nanti saudara, justru kalau kau kaya secara manusiawi, secara ekonomi, itu mempersulit kau masuk kerajaan Allah. Alkitab bilang lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Karena kekayaan itu menjadi penghalang kalau itu kita cari dengan cara kita. Tapi anak Tuhan tak usah mencari kekayaan, sudah bisa, sudah pasti kaya. Caranya, Tuhan menaruh berkat di atas kepala orang benar. Orang yang benar itu hidup oleh roh, hidup oleh iman, hidup melakukan firman. Ditaruh Tuhan berkat. Bukan uang ditaruh di kepala kita, enggak, berkat.
Amin. Berkat ini membuat kita kaya, bukan susah payah. Haleluya. Amin. Saya juga mengalami berkat ini bukan karena susah payah. Kadang-kadang aku bingung juga nih kan, kok bisa jadi itu? Itulah berkat. Berkat Tuhan itu tidak tergantung kepada situasi, kondisimu atau dunia ini. Maka kita dibilang seperti pohon korma. Di tempat yang nggak bisa pohon tumbuh karena situasi kondisi, nggak ada hujan, nggak ada sungai, nggak ada air, tapi pohon korma bisa tumbuh subur, berbuah terus. Seperti itulah kita katanya. Tergantung kepada Tuhan, berkat supranatural. Terbukti orang Israel bisa makan, minum selama 40 tahun di pengungsian di padang gurun. Gak masak. Terbukti Elia 3,5 tahun disuruh Tuhan sembunyi di tepi sungai Kerit, dikasih makan sama Tuhan melalui disuruhnya burung gagak antar daging dan roti 3,5 tahun. Haleluya. Cuma kita bilang, mana mungkin, itu kan otak kita. Mana mungkin. Tuhan bilang, semua mungkin bagi orang percaya. Aku nggak percaya, ya wes. Percaya mau apa dari kita? Orang nggak percaya nggak terhubung dengan Tuhan, ya kan? Nggak terkonek, nggak link dengan Tuhan itu. Makanya dengar firman supaya tumbuh iman. Amin. Iya, jadi enak ikut Tuhan ini. Maka belajarlah kepadaku, jiwamu mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, kuk yang kupasang enak, bebanku ringan. Kalau bebanmu berat, aduh, beban ekonomi, beban saudara belum belajar sama Tuhan. Maka jadi murid Yesus. Amin. Kenapa saudara suruh anakmu sekolah tinggi-tinggi? Supaya dia pandai. Lalu pandai, dia lebih kemungkinan lebih bagus ekonominya atau kesejahteraannya, ya kan? Iya kan? Apalagi dia pandai dalam kehidupan setelah mendapat ilmu. Demikian juga belajar firman supaya kita pandai dalam kehidupan, gak pernah kalah. Orang bodoh yang kalah, yang ketipu. Kita melawan tipu muslihat iblis pakai otak, ya kalah kita. Iblis itu mantan pemimpin, Lucifer namanya, makhluk yang luar biasa ikunya. Pengalamanmu berapa? Tapi kalau kau diberi Tuhan hikmat melalui firman yang kau dengar lakukan, iblis itu nggak ada apa-apanya. Haleluya. Karena hikmat Allah membuat kita nggak bisa ditipu. Kita menjadi pandai kehidupan. Kalau bodoh kehidupan, di kehidupan dia kalah. Otaknya jinus, otaknya sarjana semuanya, tapi kehidupan kalah dia. Ya kan? Coba lah dulu. Dia doktor S3 apa? Medis, tapi kena kanker. Ada orang hanya tamat SD, imannya mantap, dia menyembuhkan orang sakit kanker. Mana lebih hebat? Iya, karena dia belajar sama Tuhan. Dan dia dapat kuasa dan hikmat itu dari kerajaan Allah. Amin. Jadi hebat anak Tuhan kalau mau bertumbuh. Dan harus bertumbuh baru nampak itu. Kalau nggak bertumbuh jangan harap ada buah. Anak Tuhan itu harus bertumbuh supaya berbuah. Nah, pertumbuhan kita pun harus sehat tentunya, jangan ada penyakit menghalangi pertumbuhan, kan? Maka harus makan minum sebaik-baiknya. Secara jasmani kurang makan pun kita nggak bertenaga, kurang gizi, kurang vitamin, gampang sakit. Padahal Tuhan sudah berikan pada kita makan minum. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayo cari dulu ini, kita nggak mau cari uang. Karena pemikiran kita kalau banyak uangku pasti aku bahagia. Enggak ditoko-tokoi kau sama dunia. Terbukti orang kaya itu apa yang dipikirkannya? Orang yang punya jabatan, orang tua kaya, apa yang dipikirkan? Kesenangan. Dan mereka nggak tahu itu ada dalam Yesus melalui firman Tuhan. Lalu apanya? Dibuatnya mereka berzina, mereka bikin selingkuhan, mereka narkoba, mereka judi.
atau mereka kucur uang. Tertipu mereka. Kita enggak itu. Kita lebih dahulu cari kerja Allah. Lalu apa saja yang kita perbuat berhasil karena itu jati Tuhan. Makanya saya tidak khawatir jadi hamba Tuhan meskipun tanda kutip gak punya gaji. Haleluya. Lagi digambarkan pada halaman teruji mereka, ekonomi gereja ambruk roh, ya, banyak yang nggak memberikan berkat lagi ke gereja, nggak mau memberi persetujuan lagi. Terus untung saya tidak tergantung kepada itu. Kalau enggak bahaya juga, ya. Kalau gereja kita ini kayak gereja HKBP itu, mana bisa kamu biayai kami para pendeta? Kurang kolektif 2.000 maaf, persepuluhan enggak, akan syukur, suruh pembangunan agak berat, boro-boro kasih uang makan pendeta. Kalau saya, uang makan saya UMR 4 juta. Kalau gereja KBP nggak ada, nggak bisa pendeta kalau nggak disepakati berapa gaji. Nggak mau, makanya mereka harus berpendetakan Kiranto misalnya. Itu pun hanya untuk urusan. Kalau saudara mau dengan kubah silakan, enggak apa ya, penting beres iuran, gitu ya. Kalau enggak, jangan berurusan dengan gereja. Lautat di diaman menghadap si tua, boleh 2 tahun Inang tidak bayar kotor ribe, pembangunan dulu Inang enggak bayar, ini total 4,8 juta. Kalau enggak bisa Inang. Bingung lah. Akhirnya kalah dia pindah ke Pentakosta berarti. Orang kayak gini memang dasar nggak bagus orangnya. Haleluya. Tapi sepala bertumbuh orang Pentakosta itu nggak ada batasan. Gereja terkaya di dunia Pentakosta. Jemaat terkaya di dunia Pentakosta. Kalau bertumbuh. Kenapa? Nah, jemaatnya semua bertumbuh dan Tuhan mengasih berkat. Coba bayangkan ada gereja di Afrika bertumbuh sekali, luar biasa. Jemaatnya ada berapa juta? Karena sekali kebaktian 1 juta. Jadi lokasi gedung gerejanya, bukan lokasi gereja, gedung gerejanya 3 km kali 3 km. Jadi luas sekali menampung 1 juta sekali kebaktian. Kita ini berapa kali berapa lagi. Jadi kalau ini kan teknologinya hebat, sound sistemnya udah hebat, canggih itu. Kita ini masih sedikit, ini kan. Ini 1 juta orang harus bisa dengar. Itu sudah ada pakai monitor TV canggih semua sound sistemnya. Jadi kalau ada khotbah pendeta di depan, mau altar kalau mau didoakan, itu dari ujung sana diangkat naik bis ke depan. Karena 3 km nggak mungkin jalan. 3 km. Diangkat. Siapa yang bawa itu? Terus ada timnya itu naik ke mobil, diangkat, naik ke depan tuh dijual. Bayangkan, untuk atraktor naik bus, disiapkan standby bus di situ. Hebat kan? Jadi jangan saudara pikir Pentakosta itu kaleng-kaleng. Kalau Pentakosta yang nggak jelas ya memang kaleng-kaleng. Kalau Pentakosta asli, nah itu kawan-kawan saya sebut itu hebat. Cuma mereka nggak mau anggar, nggak mau sok pamer gitu. Orang baru punya 10 gram udah gini-gini. Ya enggak. Karena memang dia butuh itu kan. Nah, dia akan menginjil ke seluruh dunia. Dia harus punya kendaraan yang nyaman. Haleluya. Kenapa? Karena mereka bertumbuh. Pendetanya bertumbuh, jemaatnya bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, bagaimana itu? Saya sudah bisa bayangkan sound systemnya itu bukan ratus juta lagi, puluhan miliar. Dengan semua teknologi yang mengatur sound system ini bukan orang bodoh lagi, orang pintar itu. Sarjana elektro itu semua didesain. Mereka punya pemancar televisi.
memancarkan ke seluruh dunia. Luar biasa. Dan tentu pelayannya ada ribuan itu. Kalau Kisah Rasul 120 pelayan, jemaatnya 3.000. Itu berarti bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Saudara mau bertumbuh? Amin. Kalau enggak, tanda-tanda tidak bertumbuh, mati atau sakit. Jadi kalau udah mati ya nggak bisa bertumbuh ya. Kalau sakit juga nggak bisa bertumbuh. Nah, jadi kalau sudah sakit masih ada harapan bertumbuh asal sembuh sakitnya. Caranya paksa makan rohani. Paksa. Di rumah rohani disediakan makanan. Datang, jangan di rumah terus. Oke. Haleluya. Haleluya. Nah kita lihat jemaat yang bertumbuh ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 45 saya baca gini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Takutnya itu artinya takut akan Tuhan. Mereka makin hormat sama Tuhan, makin takut buat dosa, mereka menjauhi kejahatan. Mereka kagum sama Tuhan. Wih. Jadi gereja yang bertumbuh, yang bersatu, yang memiliki apa faktor itu banyak mujizat. GPD pemulihan dulu ada itu karena banyak mujizat di tengah kita. Ya banyak mujizat, orang gila sembuh, penyakit air sembuh, yang terikat lepas, banyak mujizat. Akan cepat bertumbuh pelayanan kita. Tahun 1995 saya mulai dari Padang Halaman. Tahun 2003 sudah 8 GPD pemulihan. Tiap tahun ada satu tumbuh, satu gereja lokal, sampai ke Riau, sampai ke Batak, kemana-mana. Ya, tapi setelah itu banyak yang sakit, pelayannya sakit, akhirnya tak bertumbuh lagi. Ya, banyak masuk virus-virus, terkontaminasi, kehilangan arah tujuan, visi misi, motivasinya membelot. Saya terus belajarkan melayani itu bukan tentang uang, bukan tentang diri kita, tentang bagaimana menyenangi hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi kehendaknya, dan mendengar firman, melakukannya. Tentang itu sudah lebih cukup, gak usah kau pikirkan lagi yang lain. Tapi mereka mulai bicara uang, ribut dengan uang. Ya kan? Untung di sini nggak ada ribut dengan uang. Di sana sini ada ribut dengan uang. Mana kolektif kami? Saya udah dikasih tangan lagi. Misalnya yang berusia itu dikasih aku, Pak, ini beli kaos bapak agak keren. Lalu tiba-tiba saya datang, mana Pak? Uang yang saya kasih, mana kaosnya Pak? Dan aku beli kaos obrol. Kenapa kaos obrol Pak? Saya nggak setuju. Balik ke nomor saya. Itu bukan menteri namanya. Nggak tahu apa namanya itu. Ini sama Tuhan kita bilang. Kita bilang mana? Lalu hambanya menerangkan. Saya tidak setuju, Bu. Bikin gereja sendiri lah kalau bersetuju. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kita gak bertumbuh, ini menjadi masalah. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Itu yang penting. Amin. Kalau kita bertumbuh gak ada masalah uang. Iya kan? Gak ada masalah, kita menang lebih dari pemenang. Kita menyelesaikan masalah. Kita menjadi solusi bagi orang bermasalah. Karena kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, dari firman dalam hidup kita, dan firman yang kita alami, kita mengerti menjadi solusi bagi orang, itu solusi yang pasti. Artinya kita berdampak, artinya kita berbuah. Ayat 43 tadi banyak mujizat. Kita harus mengalami mujizat. Ya, mujizat keuangan lah, kesembuhan lah, pertobatan itu mujizat itu. Perubahan itu mujizat. Mujizat terbesar keselamatan dan perubahan hidup kita. Tapi mujizat keuangan juga. Ada di rantau 3 keluarga mengalami mujizat keuangan. Cepat kamu bujuk. Cuma sakit rohaninya lagi. Jangan, uang
Itu hanya tambahan. Yang penting bagaimana kita bertumbuh rohani. Karena cari makan rohani lebih dari cari makan jasmani. Makanya tekunlah dalam pengajaran Rasul. Tekun, rajin dan sungguh-sungguh, dan tekun dalam persekutuan. Jangan mau dipecah. Kadang-kadang kita yang bergereja ini nggak ngerti. Gereja itu sama dengan keluarga rohani. Keluarga jasmani aja nggak mau pecah ya. Apa mungkin kalau berkelahi suami istri, udahlah pisah, kita pecah keluarga, ceng. Atau abang adik berkelahi, udah abang adik kita sudah. Atau anak dimarahi, udah aku nggak ini angkat kaki. Nggak ada itu. Sekali dia lahir sebagai tampu bolon, maka selama di bumi tetap tampu bolon, nggak bisa sigalahi. Jadi mirip jasmani, lebih rohani, cuma kita secara rohani banyak nggak ngerti. Pindah bapak dia, pindah mama dia, pindah keluarga dia, pindah rumah dia. Saya nggak enak, mana bisa? Seolah-olah nggak ada Tuhan. Suka-sukanya kan? Nggak bisa. Nggak boleh gara-gara suami istri bertengkar langsung cerai. Mana bisa? Kita bilang nggak boleh cerai. Amin. Anak bertengkar dengan orang tua, udah pisah kita. Apa pindah bapak ke anak? Pada sana bapakku yang kaya lebih ganteng. Nggak bisa. Tapi bersatu untuk memperbaiki. Amin. Ditekun dalam persekutuan. Tekun berkumpul berkomunitas. Tekun dalam doa. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang sehat, itu doanya sudah mantap. Kalau doa saat teduh pagi pun saudara masih ngos-ngosan, saudara sesak napas. Saat teduh itu bangun jam paling lambat jam 5 atau bangun jam 4:30, doa menyembah, menyerahkan diri, memulai hari dengan Tuhan. Lalu baca satu ayat renungkan. Itu pelajaran TK rohani. Jadi kalau TK rohani satu gede, itu namanya buat pintar. Apalagi tidak bisa berdoa, Pak. Kalau aku berdoa, Pak, susah kali, memang sakit rohaninya. Perlu didoakan sama gembala supaya sehat, Pak. Tentu dikasih firman ini. Haleluya. Oleh beliau Yesus, minum Yesus, sembuh biasa. Nasihat itu harus dijaga kesehatan, ya kan? Haleluya. Orang mengeluarkan banyak, orang kaya itu banyak mengeluarkan uang untuk kesehatan. Di kota, lihat, saudara, ini kasihan juga aku kadang-kadang lihat. Ada ibu-ibu, bapak-bapak udah tua, dia pakai sepatu, sarung tangan, pakai jaket ditutupi kepala, pakai topi, jaketnya yang apa tuh, yang panas, lari-lari dia di jam 4 sore, 3 sore, panas banget. Kenapa? Karena dokter bilang harus bakar lemaknya. Ya, tersiksa dia. Tapi demi kesehatan, gak apa-apa. Memang orang sakit itu kebanyakan obatnya pahit. Orang sehatnya mungkin obatnya vitamin manis-manis. Orang sakit pahit. Firman ini kadang-kadang pahit. Tapi bagi orang sehat firman ini manis, lebih manis dari madu. Tapi walaupun pahit, makanlah karena itu menyembuhkan. Jangan mentahkan. Jadi kalau kau dengar khotbah dari pendeta Jeremalo pahit, iya harus makanlah. Iya kan? Menyembuhkan itu. Amin. Haleluya. Bisa nggak firman menyembuhkan? Kita sudah belajar firman itu kalau udah masuk, bergerak di dalam diri kita, diserap roh kita ke jiwa, ke tubuh kita pun sembuh. Alkitab bilang, baca itu di Amsal 4. Ya, jadi luar biasa itu firman-nya. Makanya orang cari kerajaan Allah dapat obat yang manjur semua penyakit, 4 penyakit tadi, penyakit rohani, jiwani, badani, kantong kering, sembuh. Karena kita bilang orang melakukan firman berkata-kata. Mana caranya itu urusan Tuhan. Urusanmu lakukan firman, jangan kau urusi urusan Tuhan, urusanmu nggak kau urusi kan. Iya itu dia ya. Terus kita lihat saudaraku tadi, mujizat terjadi. Nah kalau kita melakukan 4 faktor, banyak mujizat dalam hidupmu, dalam keluargamu, di pelayanan ini banyak mujizat.
Gereja yang nggak ada mujizat lagi artinya Allah sudah nggak bergerak lagi. Kenapa nggak bergerak? Karena orang nggak terima firman lagi. Kalau orang menerima firman dalam dirinya, bergerak Roh Kudus. Kusampaikan firman-Ku dan kusubuhkan mereka. Bergerak dia. Tapi orang sakit harus makan itu firman, walaupun pahit. Makan aja. Ya. Biar penting nggak bisa lagi kau makan sendiri, diinfuslah kau. Diopnamlah kau. Ya, supaya sembuh. Amin. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Gereja yang sakit adalah gereja yang berantem, berselisih, gosip-menggosip, benci-membenci, cakar-mencakar, bukai-bukai, fitnah-fitnah. Itu gereja yang sakit. Biasanya orang yang sakit hati akan menyakiti orang lain melalui perbuatan, perkataan, buah pikiran. Itu ciri orang sakit. Makanya hati-hati dengan orang yang sakit hati. Hati-hati memilih sahabatmu, karena pergaulan yang buruk jangan kau terkontaminasi. Ya, kalau sudah terkontaminasi, kayak kena virus apa dulu, corona, terkontaminasi kena juga. Saya harus di karantina 1 rumah, nggak boleh keluar dia. Nanti terkontaminasi orang lain. Nah, jadi kalau orang sakit hati, benci, belum bisa mengampuni, sakit. Hati-hati, ini bisa menular ini. Cara dia menular, eda. Semalam, eda. Kau nggak tahu, waktu pulang gereja itu. Iya, kamu lihat seperti ngomong-ngomong, iya eda. Apa ngomongin? Tapi jangan kasih tahu eda sama orang ya, kedua ya. Menggusik orang itu. Sampai lupa makan, harusnya makan jam 1, jam 3 udah makan. Kalau enggak, pendetanya dia ngomongin kan, pendeta kita itu ya, inilah itu ya. Kenapa rupanya? Kurang mengasihi dia, beginilah, begitu dan begini. Padahal tak pernah dia memberitakan Injil kemana-mana, kabar baik kan. Tapi dia kalau gosip yang rajin. Nah itu ciri roh sakit. Karena yang memberitakan Injil, memenangkan orang itu hanya orang sehat yang bisa melakukan. Hanya sembuh ya. Amin. Amin. Kalau kita bilang kalau kau masih benci sampai sekarang, engkau dalam kegelapan. Orang kegelapan semua sama. Baju hitam pun dia hitam, baju merah tetap hitam, semua hitam, baju putih pun hitam. Sama gelap semua. Pintu tak tahu dia tabrak sana, tabrak sini. Nah, makanya hati orang suci bisa melihat Tuhan. Amin. Artinya tidak buta, tidak gelap, hidup dalam terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, jadi pandai kita kehidupan. Oh ini kegagalan, nggak boleh. Ini aku sudah lihat. Ini berhasil, ini gagal. Ini masuk jurang jatuh, ini jalan yang benar. Tapi, nah firman itu memberi dia hikmat, membuat dia bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang. Ya. Jadi mereka semua tetap bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka sudah bertumbuhnya sampai keluar bisa memberi. Bukan hanya memberi hal rohani, sampai jasmani itu manifestasi. Mereka sudah saling memberi, saling memberkati. Ini pertumbuhannya. Jadi orang pelit itu salah satu tidak suka memberi, artinya ini tidak ada buah. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, karena mereka butuh tiap hari kumpul di gereja. Sini tiap kapan kumpul? Tiap hari sini? Oh belum tiap hari ya. Kalau ini tiap hari, tentu yang 3.000 itu nggak langsung masuk ke gereja jemaat itu. Ada seatnya tiap hari. Ngapain mereka? Tekun dalam acara bersekutu. Semua yang apa-apa mereka bangun ketika mereka ke gereja tiap hari. Jadi nggak ada istilah sekali kita datang puji Tuhan, tiap hari. Terus itu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara di rumah. Tentu nggak Pak 3.000 itu langsung ke satu rumah, nggak muat. Jadi komsel lah, kelompok kecil, 10 keluarga atau berapa orang. Gini mereka tetap mempraktekkan kehidupan itu. Mereka hidup seperti itu.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, saling membagi berkat dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus. Kadang-kadang janganlah di rumahku ponsel. Mikirnya apa? Konsumsi kan. Yang lain datang pun kadang-kadang kalau di rumah si Anu enak makanan, di sana kurang. Ini kan tulus itu kan. Ya kan? Yang lain inilah kalau di rumahku yang enak dia mah, di rumahnya tak enak makanan. Gak tulus. Seolah-olah datang konser itu bergiliran rumah itu hanya cari makan. Gak itu, cari firman. Itu artinya tulus. Haleluya. Haleluya. Ada baru ditegur sama guru sekolah minggu, anak sekolah minggu. Komsel gabungan di rantau. Tiba-tiba banyak kali yang datang. Banyak kali anak-anak. Gak tahu anak-anak ini udah tahu kalau rumah suami makanannya enak. Gak tahu rupanya kurang makanan ini. Jadi anak ini ribut, ya kan? Langsung guru sekolah. Diam. Mau dapat makan mau tidak boleh. Kita datang di sini bukan untuk cari makan, cari firman. Diam ya, memang dari firman. Nah, gitu. Kalau nggak tulus ya dia bisa bilang, "Suruh kok iya sudah aku kan." Jangan ada kayak gitu ya. Amin. Karena bukan itu. Nggak ada teh manis ya putih. Kita bukan itu. Kedua, karena supaya yang punya rumah itu diberkati. Amin. Sudah diberkati suka memberi. Ada juga dari berkati yang kulitan. Ada tuh. Nggak ada di sini memang. Iya. Tapi kalaupun nggak ada kita tulus. Nggak apa-apa. Karena bukan itu tujuan kita. Iya. Jadi bukan soal makanan. Kita mau hidup dalam persekutuan. Haleluya. Haleluya. Dan mereka gembira dengan tulus sambil memuji Allah, bukan bersungut-sungut, bukan bergosip, sambil memuji Allah. Wah, luar biasa ya Tuhan ya, memberkati keluarganya. Begitu, mereka memuji Tuhan, bukan mengeluh. Enggak gitu, saudara. Kenapa lah? Di rumahnya pun tak ada kipas yang panas, bisa gitu. Kayak gini. Jadi mereka gembira, tulus hati sambil memuji Allah. Mereka ada roti pecah-pecah dan dibagi. Nah itu gereja mula-mula itu seperti itu, kompaknya, saling berbagi berkat. Bahkan ada ekstrimnya, dijualnya tanahnya, dikasih sama gereja, sehingga para rasul mengatur siapa yang perlu dibagi-bagi. Luar biasa itu ya. Mereka disukai semua orang. Nah, ini disukai semua orang. Kira-kira kita di sini di lingkungan ini disukai semua orang? Disukai semua tetangga? Halo. Ini yang 3.000 jemaah muda-mudi disukai semua orang. Kenapa? Karena mereka jadi berkat, mereka berpengaruh, jadi teladan, jadi inspirasi, jadi memotivasi. Eda, apa? Anakku sakit demam. Ya, aku doakan, mau nggak? Doakan sembuh. Mulai dia datang ya. Ya, jadi mereka pokoknya ada masalah, selalu ada solusi dari anak-anak Tuhan ini. Pokoknya jadi berkat lah. Beruntunglah orang itu punya tetangga anak Tuhan ini. Padahal zaman itu kan masih banyak yang belum percaya Yesus, hanya yang baru 3.000 ini. Mereka disukai semua orang. Kenapa? Tentu hidup mereka berdampak positif. Jadi berkat, jadi contoh. Enak kali kamu ya, sejak pengikut Yesus kamu enak kuliah. Jadi menyenangkan, menyejukkan, sedap kali, sehingga semua orang menyukai mereka. Itu bukti pertumbuhan. Dan semua orang nggak suka sama kita, itu perlu ditanya gitu, ya kan? Ada sebabnya itu, ya kan? Apalagi sesama kita, sama jemaat ini kan? Kan ada istilah orang zaman dulu, nggak tahu sekarang masih pakai itu. Tambah berdosa aku datang ke gereja katanya. Nah, kenapa aku tadi datang ke gereja? Tambah dosa aku. Kenapa? Jumpa aku siang itu. Hilang damai sejahtera.
Pas di depanku pula ini. Nyanyi dia. Waktu dibilang pemimpin pujian, mari kita nyanyi, ku kasih kau, joget-joget dia. Wah, panas sekali hatiku. Padahal ini orang yang menyakiti hatiku. Joget-joget pula dia, aduh, tambah susah katanya. Jadi akhirnya aku, terus terang terganggu, aku hilang dalam sejahtera. Jadi berdosa. Makanya kalau datang dia itu nggak mau aku ke gereja. Ini udah parah ini sakitnya ya. Jadi bagaimana kalau sesama di rumah aja kita nggak suka, apalagi keluar? Ini saudaraku, mereka disukai semua orang. Itu artinya hidup mereka bertumbuh, menyenangkan, menjadi berkat, menjadi garam terang dunia kata kita. Sehingga apa yang terjadi? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Tiap hari bertambah. Itu ciri-ciri bertumbuh. Mereka semakin bertambah, berkembang, berkualitas, tapi mereka juga berdampak. Ibarat buah itu dinikmati. Hidup kita harus dinikmati Tuhan, dinikmati orang lain. Untunglah tidak kau ada di tetangga kami, Bang. Kalau nggak kurasa nggak tahu lah. Berarti jadi berkat dia. Ya kan? Iya, jadi harus begitu ya. Amin. Amin. Harus jadi berkat kita. Karena kita sudah diberkati. Karena kita terhubung dengan sumber berkat kita itu Tuhan. Kita harus mulai dari gereja. Kalau gereja aja bontok-bontokan, sikut menyikut, bagaimana kita disukai semua orang? Apalagi jadi pelayan. Jadi pelayan ini banyak risikonya. Apalagi semakin besar pelayanan kita, makin ngeri risikonya kalau nggak siap. Kalau tukang beca, berzina, nggak pala masuk TV. Tapi kalau bupati, gubernur, presiden, wah, viral langsung itu ya kan? Karena mereka orang besar. Amin. Tukang beca, mana pala datang rekor ke sini, kenapa berzina? Dia ekspos pala viral itu, biasanya itu. Memang itulah golongan orang bawah. Tapi kalau sudah bupati dia, gubernur, menteri, presiden, orang kaya, wah langsung. Wartawan dari mana-mana beli itu terus. Jadi jangan heran. Makanya saudara harus hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Karena iblis tidak akan bisa menjatuhkan. Orang yang rendah hati tidak akan bisa jatuh, tapi orang rendah hati dikasihani diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat, nggak bisa ada yang menjatuhkan. Nah, Tuhan mengangkat melalui firman. Kau akan naik, tidak tuh? Jadi itu, makanya jangan suka mengangkat diri, biar Tuhan mengangkat. Minimal diangkat oleh pemimpin yang dipercayakan Tuhan. Jangan mau mengangkat diri. Karena kalau kau diangkat, kau nggak siap. Apalagi iblis yang menginginkan kau naik, nanti dijatuhkan kau. Kalau Tuhan mengangkat, nggak mungkin dijatuhkan, dan tidak akan ada yang bisa menjatuhkan. Maka belajarlah rendah hati dan lakukan firman, kau akan diangkat. Amin. Setinggi-tingginya nggak akan jatuh. Haleluya. Jadi disukai semua orang. Ayo kita belajar, praktekkan dulu kita di sini. Ini pertama tadi tekun, yang kedua persekutuan. Jangan mau dipecah belah. Kalau ada yang memburuk-burukkan pendeta JR Malau, pelan-pelan di sini kamu harus membela. Membela bukan maksudnya kompromi dengan kesalahannya. Apalagi sambil membeberkan kelemahan. Itu makanya tuh apa si Lot ya. Siapa itu si Nuh. Marah dia sama anaknya yang nomor berapa? Nomor 2 ya. Si Ham marah, terkutuk dia gara-gara digosipin kelemahan bapaknya. Nggak boleh. Kalau bukan anak yang membela, memperbaiki bapaknya rumahnya, siapa lagi? Ya. Jadi bahaya kalau saudara menggosip-gosipi pemimpin. Tuhan pun marah. Iblis senang itu. Nggak boleh. Kita yang harus memperbaiki rumah kita. Amin. Kita harus memajukan sesi rumah kita. Nah seperti itu ya. Amin. Itu artinya bersekutu.
terus Berkomunitas yang jangan suka sendiri-sendiri. Suka kumpul tapi komunitas yang sehat. Amin. Bukan kumpul maksudnya menggosip ya, tapi kumpul untuk seperti yang di Alkitab ya. Yang keempat tadi suka Doa. kualitas seorang Kristen itu didoakan. Didoakan. Kualitas doa hasilnya dari 1000 dia berdoa 1 dijawab, itu kurang kualitas itu. Dari 10 dia berdoa 7, 8 dijawab, itu kualitas. Amin. Nah tentu kualitas doa ini berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Karena apa faktor tadi? Haleluya. Dan doa ini bukan karena pandai ngomong-ngomong, enggak. Doa ini sebenarnya akibat roh dan firman itu yang terus bekerja dalam diri kita. Contoh kualitas doa yang nanti kita bangun ya, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tinggallah dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja dalam doa, kamu akan menerimanya. Jadi kualitas doa itu 10 dia minta, 9 dijawab Tuhan. Kalau bisa 10 dijawab Tuhan. Itu kualitas. Ini 1000 diminta, 1 yang dijawab. Masih kurang. Kenapa? Belum dibangun rohaninya. Tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Jadi doa itu bukan karena banyak kata-kata, pandai berkata-kata. Doa itu akibat roh dan firman bergerak dalam diri kita. Haleluya. Makin kita lakukan firman, makin kuat kita. Makin kita lakukan firman, makin sehat kita. Makin kita lakukan firman, doa kita makin kualitas. Itu. Jadi orang yang berdoa itu bukan karena pandai kali kata-katanya. Kayak mana berdoa? Tolong ajarin aku ditulis. Bukan itu. Haleluya. Ada iman, ada ketaatan, ada hubungan yang mantap. Para nabi itu berdoa, kayak Elia berdoa, supaya bangsa ini tahu, Engkaulah Tuhan, aku hambamu. Kirim api. Masa udah datang aku, gak pala kayak orang penyembah berhala itu, toreh-toreh, kesian yang berdoa, nangis sana, nangis sini, gak pala itu. Haleluya. Ada teman saya di Afrika mendoakan orang sakit, wih, canggih loh, ini kualitas doa. You stand up, be healed in Jesus name. Langsung sembuh. Apalagi tupang-tupang tangan. Ini udah tumpang tangan, kiri kanan ditupang, hanya kaki belum ditumpang, bisa sembuh kan? Nah, orang Kristen itu kualitasnya dikenal dari doanya. Bagaimana cara berlatih belajar berdoa? Ya berdoa. Makanya di gereja ada persekutuan doa, ada doanya. Kayak latih. Dari 5 menit, 10 menit, 1 jam, terus lagi. Anda belum bisa 15 menit berdoa masuk hadirat Tuhan, bagaimana 1 jam, bagaimana 3 jam. Semua ada latihan. Amin. Supaya bisa kau lari 10 km, kau harus belajar dulu lari 100 meter, 500 meter, 1 km, terus ala bisa karena biasa. Jadi harus kita banyak makan, harus banyak juga bergerak. Banyak orang sakit itu kan makan banyak, makan enak, terus duduk di kantor, pakai AC bulan, gak ada keringatan kan, bulan tidur, terus makan banyak enak-enak, di kantor duduk, kena gula lah dia. Petani mana ada di zaman dulu kena kolesterol, asam urat, gula. Penyakit zaman dulu sakit kuning kurang gizi itu aja, karena kurang makan. Enak ada itu, wih dia jantung koroner, tak tahu orang itu. Penyakit udara itu. Karena mereka antara makan dengan pergerakannya sesuai, kuat makan supaya kuat kerja. Kalau nggak kuat kerja, aku dimarahin mamaku. Gugu nih pemalan katanya. Dulu kali itu orang gugu. Tapi kalau yang di keladang, kuat supaya kuat kerja. Ayo tambah lagi makan supaya kuat kerja. Tapi dimarahi kerja enggak kuat makan dimarahi. Haleluya. Kita kuat makan rohani, tapi kita juga melakukan firman. Amin. Kuat makan jasmani, makanya tuh nggak mau kuat makan jasmani karena agak kurang pergerakan. Ya, jadi harus sesuai. Amin. Jangan belajar firman, baca Alkitab, baca dilakukan.
itu masalah juga itu. Jadi pergerakan itu membuat kita jadi kuat berotot, ya kan? Lakukan firman, lakukan firman. Ayo, sudah dengar pengajaran ini, mari lakukan. Semua sehat kita. Amin. Apa yang terjadi di dalam rohani akan nampak secara jasmani. Iblis main dari jasmani merusak ke dalam. Tuhan memulihkan dari dalam untuk menuju keluar. Iya. Jadi semua orang yang terhubung dengan orang yang diberkati Tuhan akan terberkati. Semua orang yang mengutuk orang yang diberkati Tuhan, dia kena kutuk. Itu logikanya. Makanya jangan para susah kau mikirin orang lain yang mengutukimu. Kena sama dia sendiri. Karena hidup ini tabur, apa yang ditabur itu dituai. Fokuslah dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.